Gua mau tanya satu hal, sampai kapan lu mau nyalahin ortu lu soal kondisi finansial lu? Sampai umur 30, 40, sampai mati. Karena gua lihat kebanyakan dari lu masih terjebak di pola pikir gua miskin gara-gara ortu gua nggak punya apa-apa. Dan jujur aja, ini bikin gua mual dengernya. Lu udah gede tapi mental lu masih kayak bocah TK yang nangis minta dibeliin mainan. Bedanya, sekarang lu nangis minta dibeliin masa depan. Menyedihkan. Gue tuh udah dengar curhatan ratusan orang soal ini, di pesan pribadi, di komentar, di mana-mana. Dan lu tahu apa yang gue perhatiin? Polanya sama semua. Pak, saya gagal karena ortu saya cuman buruh. Bang, saya nggak bisa sukses karena nggak ada modal warisan. Mas, enak ya yang ortunya tajir. Stop! Gue mau kasih tahu satu fakta brutal. Orang tua lu nggak nentuin masa depan finansial lu. Lu yang nentuin. Dan kalau lu masih nggak percaya setelah nonton video ini sampai habis, berarti otak lu emang cuman bisa dipakai buat ngeluh doang. Sekarang gue jelasin kenapa lu suka banget nyalahin ortu. Dan ini bukan cuma opini gue, ini didukung penelitian psikologi yang udah gue pelajarin bertahun-tahun. Pertama, disonansi kognitif. Otak lu nggak bisa nerima kenyataan bahwa lu gagal karena lu sendiri yang bodoh dan males. Itu sakit banget buat ego lu. Jadi apa yang otak lu lakuin? Bikin narasi alternatif. Bukan gue yang salah, tapi keadaan yang nggak mendukung. Ini namanya bias melayani diri sendiri. Dan percaya nggak percaya, 90% dari lu melakukan ini setiap hari tanpa sadar. Kedua, ketidakberdayaan yang dipelajari. Lu tahu eksperimen anjing yang dikasih setrum sampai akhirnya dia nyerah total? Itu yang terjadi sama lu. Lu udah terlalu lama terjebak dalam pola pikir nggak ada gunanya usaha, toh ortu gua miskin. Dan semakin lama lu percaya ini, semakin lu beneran jadi nggak berdaya. Lingkaran setan yang lu ciptain sendiri. Media sosial bikin semua ini 100 kali lebih parah. Lu gulir Instagram, lihat si A liburan ke Swiss. Gulir lagi, si B beli mobil baru. Gulir lagi, si C nikah di hotel bintang 5. Dan otomatis otak lu bikin kesimpulan. Mereka bisa gitu karena ortunya kaya, gua nggak bisa karena ortu gua miskin. Salah total. Lu nggak tahu di balik layarnya. Si A mungkin kerja 80 jam seminggu. Si B mungkin nabung 5 tahun nggak pernah jajan. Si C mungkin ngutang sana-sini cuma buat gengsi. Tapi lu cuma lihat hasil akhirnya, terus nyalahin titik awal lu. Dan lu tahu mitos paling berbahaya yang dipercaya banyak orang. Kekayaan itu turun-temurun. Omong kosong. Penelitian Harvard menunjukkan 70% keluarga kaya kehilangan kekayaannya di generasi kedua. 90% di generasi ketiga. Kenapa? Karena yang diturunin bukan DNA kekayaan, tapi pola pikir dan etos kerja. Oke, sekarang gue mau bongkar mentalitas korban lu satu persatu. Dan gue peringatin, ini bakal sakit. Tapi kadang, lu butuh disakitin dulu biar bangun dari delusi lu. Tanda pertama lu punya mentalitas korban. Lu selalu pakai kata andai. Andai ortu gue punya bisnis, pasti gue udah jadi pengusaha sekarang. Andai gue lahir di Jakarta, pasti kesempatan lebih banyak. Andai gue sekolah di tempat bagus, pasti gue lebih pinter. Andai. Lu tahu nggak? Kata andai itu adalah kata paling nggak berguna dalam kamus. Kenapa? Karena itu cuma fantasi yang nggak bakal ngubah realita lu. Tanda kedua, lu ahli dalam permainan menyalahkan. Ekonomi susah, salah pemerintah, nggak keterima kerja, salah HRD yang nggak punya mata. Bisnis gagal, salah rekan yang nggak becus. Investasi rugi, salah pasar yang manipulatif. Lu punya 1001 alasan kenapa semua orang salah kecuali lu. Tapi coba gue tanya, kapan terakhir kali lu ngaca dan bilang, ini salah gue? Nggak pernah kan? Sekarang gue kasih tahu dampak dari mentalitas korban ini ke hidup lu. Pertama, lu jadi lumpuh total. Pengambilan keputusan lu hancur karena lu selalu mikir, percuma, toh gue nggak punya hak istimewa. Lu nggak berani ambil risiko karena udah yakin bakal gagal. Lu nggak mau keluar dari zona nyaman karena takut kecewa. Pada dasarnya, lu hidup tapi nggak bener-bener hidup. Kedua, lu menarik energi negatif. Hukum tarik-menarik itu nyata. Kalau lu terus-terusan ngeluh dan main korban, lu cuma bakal menarik orang-orang yang sama. Lingkungan lu jadi ruang gema beracun di mana semua orang cuma bisa ngeluh bareng. Nggak heran hidup lu stuck. Sekarang gua mau bikin lu malu dengan cerita-cerita nyata yang bakal buktiin bahwa semua alasan lu itu sampah. Cerita pertama. Ada anak yang bapaknya buruh pabrik, penghasilan cuma UMR. Keluarganya tinggal di kontrakan sempit, listrik sering mati karena nunggak. Tapi si anak ini tiap pulang sekolah bantuin tetangga benerin komputer dibayar 20 hingga 50 ribu. Dari situ dia belajar IT otodidak lewat warnet. Sekarang umur 28 tahun dia udah jadi programmer dengan gaji 15 juta per bulan. Bukan miliarder, tapi hidupnya udah jauh lebih baik dari ortunya. Titik awal anak buruh yang listriknya sering mati.
Cerita kedua, ada cewek yang ibunya single parent jualan kue keliling komplek. Dia harus jagain adik-adiknya sambil sekolah. Nggak bisa ikut les, tapi dia manfaatin wifi gratis di McD buat belajar desain dari YouTube. Mulai dari bikin banner warung tetangga gratis, sekarang umur 25 tahun, dia udah punya klien UMKM dengan penghasilan 8 hingga 10 juta per bulan. Masih ngontrak, tapi udah bisa bantu ibunya. Titik awal anak penjual kue keliling. Cerita ketiga, ada cowok yang ortunya tukang ojek online. Dia kerja part-time di minimarket sambil kuliah kelas karyawan. Belajar digital marketing dari Google Ads. Mulai handle sosmed warung-warung kecil, sekarang umur 26 tahun, penghasilan 6 hingga 8 juta dari beberapa klien. Belum kaya, tapi udah bisa nabung dan rencana nikah. Titik awal, anak tukang ojek. Lu lihat, gua nggak cerita tentang orang yang jadi miliarder dalam semalam. Gua cerita tentang orang-orang biasa yang berhasil ningkatin taraf hidup mereka secara realistis. Dari penghasilan ortu UMR, sekarang mereka bisa dapat 6 hingga 15 juta per bulan. Itu real progress. Mereka nggak punya modal gede, nggak punya koneksi hebat, nggak sekolah di tempat mahal. Tapi mereka konsisten usaha tiap hari. Belajar dari YouTube, Google, warnet gratisan. Mulai dari job kecil-kecilan, pelan-pelan naik. Jadi sekarang gue tanya, apa alasan lu? Lu punya HP kan? Lu punya akses internet kan? Lu bisa baca kan? Itu modalnya. Sisanya cuma soal lu mau usaha atau cuma mau ngeluh. Oke, cukup dengan tamparan realitas. Sekarang gua kasih langkah demi langkah konkret, gimana caranya lu ambil alih tanggung jawab finansial lu. Nggak ada teori, nggak ada motivasi kosong, murni langkah yang bisa ditindaklanjuti, yang bisa lu mulai hari ini juga. Langkah pertama, evaluasi diri brutal. Minggu pertama, duduk sekarang juga, ambil kertas, tulis jawaban jujur. Berapa penghasilan lu sekarang? 0, tulis 0. Berapa pengeluaran lu per bulan? Masukin semua, termasuk rokok dan ngopi. Kemampuan apa yang lu punya? Nggak ada. Bohong. Lu bisa baca, lu bisa nulis, lu bisa mikir. Berapa jam per hari lu buang untuk hal nggak produktif? Jujur. Apa aja yang udah lu coba untuk ningkatin penghasilan? Daftar semuanya. Langkah kedua. Sprint akuisisi kemampuan minggu 2 hingga 8. Pilih satu kemampuan yang banyak dicari di pasar. Cuma satu. Nggak usah serakah mau belajar 10 kemampuan sekaligus. Dedikasikan 2 jam setiap hari untuk ini. Nggak ada waktu, omong kosong. Kurangin gulir medsos 1 jam, kurangin nonton Netflix 1 jam. Jadi 2 jam. Sumber gratis. YouTube, secara harfiah universitas gratis. Coursera, banyak kursus gratis. Khan Academy, dari dasar sampai mahir. Free Code Camp untuk pemrograman. Google Digital Garage untuk pemasaran digital. Langkah ketiga, membangun portofolio, minggu 9 hingga 12. Nggak cukup cuma belajar, lu harus punya bukti, bikin minimum 5 proyek. Belajar desain, bikin 5 poster untuk usaha kecil di sekitar lu, gratis dulu. Belajar pemrograman, bikin 5 situs web simple. Belajar pemasaran, bantu 5 UMKM bikin strategi medsos. Belajar menulis, tulis 5 artikel dan terbitkan di Medium. Ingat, gratis dulu. Tujuannya bangun portofolio dan pengalaman duit menyusul. Langkah keempat, fase monetisasi, bulan 4 hingga 6. Sekarang lu udah punya kemampuan dan portofolio, waktunya cari duit. Gabung platform pekerja lepas, Upwork, Fiverr, Sribulancer. Hubungi 10 klien potensial setiap hari. Tawarkan jasa dengan harga 50% tarif pasar dulu. Berikan hasil luar biasa, minta testimoni. Naikin harga bertahap seiring pengalaman. Target realistis 2 hingga 5 juta per bulan di bulan ke-6. Kecil, iya, tapi itu kemajuan dari 0. Langkah kelima, disiplin finansial mulai dari sekarang. Ini yang paling penting tapi paling sering diabaikan. Pencatatan, unduh aplikasi pencatat keuangan. Banyak yang gratis. Catat setiap pengeluaran sekecil apapun. Tinjau tiap minggu. Lu bakal kaget berapa banyak kebocoran kecil. Penganggaran, 50% untuk kebutuhan. Makan, transport, hal dasar. 30% untuk keinginan. Hiburan, gaya hidup. 20% untuk tabungan atau investasi. Tidak bisa ditawar. Langkah ke-6, membangun jaringan berkelanjutan. Jaringan lu adalah kekayaan bersih lu. Ikut komunitas sesuai minat. Banyak yang gratis. Hadiri lokakarya, seminar, cari yang gratis dulu. Optimasi LinkedIn, ini wajib. Aktif di forum-forum industri. Langkah terakhir, sistem konsistensi penentu sukses atau gagal. Klub jam 5 pagi, bangun jam 5 tidak bisa ditawar. 1 jam pertama untuk pengembangan diri. Evaluasi mingguan, bulanan, triwulan. Kemajuan lebih penting dari kesempurnaan.
Lu udah denger semua langkahnya. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Lu mau tetap cari alasan atau mau mulai action? Ingat, nggak ada yang instan, nggak ada yang gampang. Tapi setiap orang bisa mulai dari nol. Yang bedain cuma siapa yang beneran action, siapa yang cuma ngeluh doang. So, what's it gonna be? Bagian terakhir, dan ini yang paling krusial. Lu bisa punya semua pengetahuan dan strategi di dunia, tapi kalau pola pikir lu masih korban, percuma. Jadi begini, cara mengubah pola pikir lu sepenuhnya, ubah narasi lu. Mulai hari ini, ganti cara lu bercerita tentang diri sendiri. Daripada, gua lahir di keluarga miskin. Bilang, gua punya kesempatan untuk membangun kekayaan dari nol. Daripada, ortu gua nggak bisa kasih modal. Bilang, gua belajar untuk mandiri dari awal. Daripada, gua nggak punya hak istimewa. Bilang, gua punya rasa lapar yang orang berhak istimewa nggak punya. Ini bukan kepositifan beracun, ini pengubahan cara pandang, realitas sama, perspektif berbeda, dan perspektif menentukan tindakan lu. Perubahan pola pikir terakhir, kesadaran tertinggi. Lu bukan korban dari keadaan lu adalah produk dari keputusan lu. Setiap hari lu punya 86.400 detik. Sama kayak Jeff Bezos, sama kayak Elon Musk, sama kayak siapapun. Bedanya, gimana lu pilih untuk menggunakannya. 5 tahun dari sekarang, lu bakal ada di salah satu dari 2 tempat. Masih di posisi yang sama, masih ngeluh tentang hal yang sama, masih nyalahin orang yang sama. Atau di posisi yang benar-benar berbeda. Bebas finansial, kuat mental, dewasa emosional, dengan cerita yang menginspirasi ribuan orang lain. Berhenti jadi korban dalam cerita lu. Mulai jadi pahlawan dalam cerita lu. Jadi kita sampai di sini, di penghujung video ini, dan gua mau tutup dengan satu pertanyaan simple. Apa yang bakal lu lakuin sekarang? Serius, lu udah dengerin gue ngomong lebih dari 10 menit. Lu udah denger semua bom kebenaran. Lu udah tahu semua langkahnya. Lu udah dapet semua perubahan pola pikir. Sekarang apa? Lu mau tutup video ini, balik ke rutinitas lu yang sama. Atau lu mau tutup video ini dan langsung bertindak. Satu hal terakhir, gue tahu ini semua kedengaran keras. Gue tahu gue kasar. Tapi lu tahu kenapa? Karena gue peduli. Gue peduli sama potensi lu yang terbuang. Gue peduli sama mimpi lu yang terkubur. Gue peduli sama masa depan lu yang bisa luar biasa kalau aja lu berhenti main korban. Dan yang paling penting, berhenti nyalahin ortu lu. Mereka udah ngasih yang terbaik yang mereka bisa. Mungkin nggak banyak, mungkin nggak sempurna, tapi mereka udah berjuang dengan cara mereka. Sekarang giliran lu yang berjuang. Bukan buat balas dendam, bukan buat buktiin mereka salah, tapi buat banggain mereka. Bayangin muka ortu lu pas tahu anaknya sukses tanpa nyalahin mereka. Itu hadiah terbaik yang bisa lu kasih. 5 tahun dari sekarang, lu antara bakal berterima kasih ke gua atau kutuk gua. Dan jujur aja, itu sepenuhnya tergantung apa yang lu lakuin dalam 5 menit setelah video ini berakhir. Ingat, tanggung jawab kekayaan ada di tanganmu. Selalu ada, akan selalu ada. Sekarang berhenti jadi korban sialan yang nyalain ortu dan mulai jadi pemenang sialan yang bikin ortu bangga. Sekian video kali ini, kalau lu suka dan video ini nampar lu dengan keras, subscribe sekarang, share ke teman-teman lu yang masih suka nyalahin ortu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar lu nggak ketinggalan tamparan realitas berikutnya. Gua bakal terus kasih lu tamparan realitas yang lu butuhin buat bangun dari tidur panjang lu. See you in the next one.